Pada video kali ini kita akan membahas bab 3 ya. Topiknya adalah metode-metode empiris yang digunakan untuk menganalisis permintaan. Nah, di bab tersebut ada 5 subbab. Subbab yang pertama adalah terkait dengan elastisitas, kemudian yang kedua adalah terkait dengan regresi ya atau analisis regresi, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan properti dan signifikansi dari koefisien regresi, dan yang keempat spesifikasi model regresi. Kemudian yang terakhir terkait dengan forecasting atau peramalan. Nah, di sini ada sebuah contoh ya terkait dengan masalah manajerial. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang dinamakan sebagai iTunes, di mana iTunes ini adalah produk dari Apple ya. Yang ditawarkan atau yang dijual oleh iTunes ini adalah berupa musik. Jadi si pelanggan bisa streaming musik dan mengunduh musik di iTunes dengan membayar sejumlah tertentu. Nah, di sini masalahnya adalah bagaimana kita mengestimasi pengaruh dari perubahan harga yang ada di iTunes. Jadi di sini kasusnya adalah iTunes ini sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga. Dilatar belakangi oleh protes para musisi, di mana menurut mereka itu lagu-lagu yang dijual di iTunes itu ditawarkan dengan harga yang terlalu murah, sehingga di sini iTunes sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan harga. Nah, di sini bagaimana manajer menggunakan data untuk mengestimasi kurva permintaan yang dihadapi oleh iTunes. Jadi ketika harga naik, kira-kira apakah dengan kenaikan harga tersebut tetap bisa menaikkan revenue atau penerimaan dari iTunes meskipun quantity demandednya atau kuantitas permintaannya akan turun tentu ya kalau kita melihat hukum permintaan, karena ketika harga naik itu permintaan turun. Nah, di sini masalahnya adalah bagaimana ketika menaikkan harga tetapi penerimaannya itu tetap naik meskipun secara permintaan itu turun. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di sini ada pendekatan solusi yang bisa digunakan oleh manajer, yaitu menggunakan metode empiris ya atau empirical method untuk menganalisis hubungan-hubungan ekonomi yang bisa mempengaruhi permintaan produk dari perusahaan. Jadi kita akan menggunakan metode-metode empiris untuk mengestimasi atau menganalisis hubungan-hubungan dari variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode dengan menggunakan elasticity. Nah, jadi elastisitas itu mengukur responsiveness ya atau tingkat responsivitas ya dari satu variabel. Di sini adalah variabelnya adalah kuantitas permintaan ya terhadap perubahan dari variabel lain. Jadi contohnya misalnya harga. Jadi dengan elastisitas ya kita bisa mengukur seberapa responsif sebuah variabel ya terhadap perubahan dari variabel lain. Jadi ketika variabel lain, jadi misalnya di sini adalah harga, ketika harganya itu berubah, si variabel permintaan ini berubahnya itu seberapa. Nah, yang kita ukur adalah tingkat responsivitasnya. Nah, metodenya disebut sebagai elastisitas. Nah, kemudian ada juga metode analisis regresi. Nah, analisis regresi ini adalah sebuah metode untuk mengestimasi hubungan matematis ya antara variabel dependen. Misalnya adalah variabel dependennya adalah kuantitas permintaan ya, dan explanatory variable atau
independent variable seperti harga dan income. Jadi dengan analisis regresi kita bisa mengestimasi hubungan matematis antara dependent variable dan independent variable. Dependent variable untuk kasus permintaan adalah kuantitas permintaan, sedangkan independent variable-nya atau di sini disebut sebagai explanatory variable-nya adalah misalnya harga dan pendapatan. Nah, ketika menggunakan model regresi ini kita perlu melakukan identifikasi model ya. Salah satunya adalah kita harus mengevaluasi properti dan signifikansi statistikal dari koefisien yang kita estimasi menggunakan regresi tersebut. Jadi ketika menggunakan model regresi, tentu kita harus mengecek properti dan tingkat signifikansi dari koefisien yang kita hasilkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode forecasting. Nah, forecasting ini pada intinya kita ini menggunakan model regresi untuk memprediksi future value dari variabel-variabel penting ya. Misalnya adalah sales ya, penjualan atau revenue. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi untuk metodenya ada 3 yang akan kita bahas ya, elastisitas, kemudian analisis regresi, dan forecasting. Nah, yang pertama adalah elastisitas. Nah, elastisitas yang kita bahas di sini adalah price elasticity of demand atau elastisitas harga dari permintaan. Nah, elastisitas harga dari permintaan atau kita sebut secara lebih sederhana sebagai elastisitas permintaan ya. Jadi elastisitas permintaan ini adalah sebuah percentage change atau perubahan persentasi dari kuantitas permintaan yang disimbolkan oleh Q ya, yang dibagi dengan persentasi perubahan pada harga yang kita notasikan sebagai P. Nah, elastisitas permintaan ini ada 2. Yang pertama disebut sebagai arc price elasticity, ya, dan yang kedua disebutnya sebagai point elasticity. Nah, kita bahas dulu yang arc elasticity. Arc price elasticity ini adalah elastisitas permintaan yang paling sederhana ya. Karena teman-teman hanya cukup punya 4 informasi untuk bisa menghitung nilai dari arc price elasticity. Nah, 4 informasi itu dari mana? Ya, kita lihat aja dari formulanya ya. Yaitu formula dari arc elasticity adalah perubahan dari permintaan, kemudian dibagi dengan rata-rata permintaan, kemudian perubahan harga dibagi dengan rata-rata harga. Jadi informasi yang pertama adalah teman-teman tahu ya permintaan satunya ya, permintaan awalnya, kemudian teman-teman tahu permintaan keduanya. Nah, ini kan kalau kita sudah tahu permintaan pertama dan permintaan kedua, untuk mendapatkan perubahan permintaan itu cukup dengan permintaan kedua dikurangi dengan permintaan yang pertama. Nah, dengan itu kita bisa menghitung berapa perubahan dari permintaan. Nah, lalu untuk rata-rata permintaannya itu dari mana? Rata-rata permintaannya teman-teman bisa dapatkan dengan cara permintaan yang pertama ditambah dengan permintaan yang kedua, kemudian dibagi 2. Nah, dengan melakukan hal tersebut, teman-teman akan mendapatkan nilai rata-rata dari permintaan. Begitu juga untuk yang harga ya. Jadi untuk yang perubahan harga, nah teman-teman tahu harga pertama, kemudian harga kedua, ya. Untuk mendapatkan delta harga atau perubahan harga kan tinggal harga kedua dikurangi dengan harga yang pertama. Nah, kemudian untuk yang rata-rata harga ini sama ya, harga yang pertama ditambah dengan harga yang kedua lalu dibagi 2. Nah, dapatlah rata-rata harga. Nah, misalnya kasusnya bagaimana? Misalnya tadi untuk iTunes misalnya. iTunes harganya awalnya misalnya adalah $1 untuk 1 kali mengunduh lagu.
Nah, $1 untuk satu kali mengunduh lagu tersebut, ya ketika harganya $1, misalnya didapatkanlah data unduh lagu selama 1 bulan, misalnya adalah 1.000. Ya. Sehingga dari situ kita tahu harga yang pertama adalah $1, kemudian kuantitas yang pertama adalah 1.000. Ya. Nah, kemudian ketika harganya dinaikkan menjadi $1,5, unduhnya per bulan jadi berapa? Misalnya unduhnya per bulan jadi 700. Nah, berarti sekarang kita tahu informasi harga yang kedua yaitu adalah $1,5. Kemudian untuk kuantitas permintaan yang keduanya adalah 700. Nah, itu adalah contoh simpel ya. Sehingga memang price elasticity ini adalah sebuah elastisitas permintaan yang paling mudah dicari ya, karena kita hanya perlu tahu 4 informasi. Nah, dengan 4 informasi tersebut kita bisa menghitung berapa price elasticity-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah point elasticity. Nah, untuk point elasticity kita harus tahu bentuk dari kurva permintaannya. Kenapa harus tahu bentuk kurva permintaannya? Karena kita lihat dari formulanya ya, yaitu delta Q dibagi dengan delta P, kemudian ini dikali dengan P dibagi Q. Nah, jadi ya kalau kita lihat dari kurva permintaan, ini kan ada tingkat kemiringannya ya. Nah, tingkat kemiringannya ini adalah delta Q per delta P. Kenapa demikian? Karena tingkat kemiringannya kan ini kan delta Q per delta P, kita akan peroleh angkanya dengan cara menurunkan fungsi permintaan terhadap P. Jadi kalau fungsi permintaan kita turunkan terhadap P, ya misalnya fungsi permintaannya adalah misalnya Q sama dengan 10 dikurangi 3P. Nah, 10 dikurangi 3P tersebut kita turunkan terhadap P. Maka kita akan dapat delta Q per delta P-nya adalah negatif 3. Karena tadi fungsinya adalah Q sama dengan, tadi konstantannya berapa ya, saya lupa, dikurangi dengan 3P. Nah, jadi delta Q per delta P ini mengukur kemiringan kurva permintaan ya. Sehingga memang untuk menghitung point elasticity kita harus tahu bentuk dari kurva permintaannya. Oke, kemudian P dibagi Q ya. Tinggal kita pengennya P dan Q-nya di titik mana. Ya, karena untuk setiap titik di sini ya, kita akan dapatkan berapa nilai P dan berapa nilai Q. Nah, itu untuk point elasticity. Nah, point elasticity ini dia sekali lagi kita bisa mendapatkan nilai point elasticity-nya adalah setelah sebelumnya kita punya bentuk dari kurva permintaan yang dinotasikan oleh fungsi permintaannya. Jadi nanti fungsi permintaannya seperti apa, dari fungsi permintaan tersebut kita bisa menggambar kurvanya, dan setelah digambar kita bisa tahu berapa nilai delta Q per delta P-nya ini. Nah, teman-teman di sini ya untuk point elasticity ya di sini ada beberapa ciri khas ya dari point elasticity. Nah, ketika titiknya adalah di midpoint ya atau di tengah-tengah antara kurva permintaan ini ya. Jadi dari sini jaraknya ke sini kemudian jaraknya ke sini kan sama ya. Jadi ini kita sebut midpoint. Nah, ketika P dan Q-nya adalah di titik midpoint, di titik midpoint ini P-nya adalah 2 ya. Q-nya adalah 80. Kalau kita hitung berapa nilai point elastisitasnya adalah pasti kita akan dapat nilainya adalah negatif 1 ya. Jadi negatif 1 ini kita sebut unitary. Nah, arti dari point elastisitas negatif 1 itu artinya adalah ketika harga naik 1%, maka permintaan itu akan turun sebesar 1%. Nah, itu adalah arti dari point elasticity sebesar negatif 1. Nah, kemudian kalau dari titik midpoint ini kita geser ke kiri, ya, semakin ke kiri
maka nilai dari elastisitasnya itu akan semakin besar. Dalam artian besarnya di sini adalah setelah kita absolutkan nilainya. Jadi kalau di sini negatif 1, semakin ke sini semakin besar, menjadi negatif 2, menjadi negatif 3, negatif 4, sampai tak terhingga. Ya. Nah, jadi secara absolute value, kalau dia semakin ke kiri, maka nilai elastisitasnya semakin besar, hingga mendekati titik tak terhingga, yaitu perfectly elastis. Nah, kalau sebuah nilai elastisitas misalnya ada di titik ini ya, ketika harganya 3, kemudian kuantitasnya adalah sekitar 40-an di sini, dan kita dapatkan setelah dihitung mendapatkan nilai elastisitas negatif 3, maka ini artinya adalah ketika harga naik 1%, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun sebesar 3%. Nah, kemudian kalau dari titik midpoint kita ke kanan, maka semakin ke kanan itu akan semakin nilainya adalah semakin kecil ya. Jadi tadinya 1, maka akan kurang dari 1 ya. Saya bilang semakin kecil ketika nilainya kita absolutkan ya. Jadi kalau negatif kita positifkan menjadi ini kan sepertiga ya. Sepertiga kan itu kurang dari 1. Semakin ke sini maka semakin kecil nilainya. Nah, semakin kecil nilainya kalau dia kurang dari 1, maka kita sebutnya adalah inelastis ya. Dan kalau dia sampai di titik ini, maka ini kecilnya sangat kecil sehingga kecilnya itu mendekati 0 ya, sehingga kita sebut di sini perfectly inelastis. Nah, kalau misalnya nih di titik ini misalnya ya, elastisitasnya negatif sepertiga. Ini tuh artinya bahwa ketika harga naik 1%, maka permintaan itu akan turun sebesar 1/3%. Itu artinya kecil ya permintaan turunnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari elastisitas. Dia mengukur berapa perubahan dari permintaan saat harga naik 1%. Ini kita sebutnya sebagai elastisitas harga dari permintaan, atau secara sederhana kita bisa sebut sebagai elastisitas permintaan. Nah, tadi elastisitas permintaan ada 2 formula. Formula yang pertama adalah arc elasticity ya, dan yang kedua adalah point elasticity. Kalau arc elasticity Anda bisa mendapatkan angkanya dengan hanya membutuhkan 4 informasi yang tadi sudah saya jelaskan. Sedangkan kalau point elasticity Anda baru bisa mendapatkan nilai elastisitasnya itu kalau Anda mengetahui bentuk dari kurva permintaan. Nah, lalu kalau kita contohkan tadi kan untuk arc elasticity kan gampang ya. Jadi harga awal kemudian berubah menjadi harga berapa, kemudian kuantitas awal, setelah harganya naik kuantitasnya menjadi berapa. Nah, dengan mengetahui informasi tersebut kita bisa menghitung arc elasticity. Nah, lalu kalau kita mau menghitung point elastisitas bagaimana? Nah, cara menghitungnya kita harus mengestimasi dulu bentuk dari kurva permintaan. Nah, cara mengestimasi bentuk dari kurva permintaan itu kita bisa menggunakan analisis regresi. Nah, jadi dengan analisis regresi nanti kita bisa mengestimasi bagaimana bentuk dari kurva permintaannya. Bentuknya seperti apa ya? Nah, setelah bentuknya ketahuan, nanti kita bisa menghitung point elasticity. Nah, kalau kita lihat, kalau kurva permintaannya itu bentuknya normal ya seperti biasanya, yaitu kurvanya bentuknya negatif seperti ini, maka elastisitasnya itu semakin ke kanan dari midpoint ini semakin kecil ya, semakin mendekati 0 ya, sedangkan kalau semakin ke kiri dari titik midpoint maka dia akan semakin besar ya nilai dari elastisitasnya. Nah, tadi sudah kita jelaskan kalau dia sama dengan 1 ya. Ini kita absolutkan nilainya ya. Kalau dia sama dengan 1 maka kita sebutnya unitary. Kalau lebih besar daripada 1, ini kita absolutkan, maka kita sebutnya elastis. Kalau semakin kecil mendekati 0 atau kurang dari 1, maka kita sebutnya inelastis. Berarti kalau tandanya tetap negatif tanpa diabsolutkan, berarti kita bisa baca seperti ini. Kalau negatif 1 maka unitary,
kalau kurang dari negatif 1, maka dia dia ini adalah elastis. Tetapi kalau elastisitasnya itu lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada negatif 1, maka kita sebutnya inelastis. Nah, ini kalau tandanya kita biarkan negatif. Tapi kalau teman-teman mau lebih gampang, kalian absolutkan aja nilainya ya. Kalau diabsolutkan lebih gampang. Kalau absolutnya itu adalah nilainya sama dengan 1, maka unitary. Kalau absolutnya itu lebih besar daripada 1, maka kita sebutnya elastis. Kalau secara absolut dia kurang dari 1, maka kita sebutnya inelastis. Nah, selanjutnya ada juga nilai elastisitas itu yang nilainya itu konstan di sepanjang kurva permintaan. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, tentu ini untuk kurva permintaan yang bentuknya itu khusus ya, tidak normal seperti ini. Nah, contohnya adalah untuk kurva permintaan yang bentuknya horizontal. Nah, di kurva permintaan yang bentuknya horizontal, maka elastisitasnya itu dia secara absolute value, ini kan negatif ya, saya absolutkan aja ya. Secara absolute value, dia nilainya adalah tak terhingga ya. Di setiap titik di sepanjang kurva permintaan yang horizontal tersebut. Nah, kemudian ketika kurva permintaannya itu bentuknya vertikal, maka nilai elastisitasnya itu adalah sama dengan 0 di semua titik di sepanjang kurva permintaan yang vertikal tersebut. Nah, contohnya adalah saya tunjukkan seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari kurva permintaan yang horizontal. Sedangkan yang ini adalah kurva permintaan yang vertikal. Nah, kalau dia horizontal, maka dia nilainya itu infinite ya. Nilainya itu tak terhingga ya secara absolute value. Atau kalau mau kalau kita tanpa absolutkan berarti dia negatif infinite ya. Atau negatif tak terhingga nilai dari elastisitasnya di setiap titik sepanjang kurva permintaan ini. Nah, kalau kita lihat kurva permintaannya seperti ini, maka kalau dia harganya sama dengan P bintang, maka permintaannya itu ya kuantitasnya itu tak terhingga. Tetapi sekali harganya berubah, misalnya P bintangnya ini berubah ke atas atau naik harganya, maka permintaannya itu akan turun ya, menjadi sama dengan 0 ya, atau mendekati 0. Karena turunnya sangat besar sekali sampai tak terhingga. Nah, jadi kalau permintaannya berubah sedikit, maka kalau harganya berubah sedikit, maka harganya akan kuantitasnya atau kuantitas permintaannya akan turun sampai 0. Nah, beda kalau bentuknya vertikal seperti ini. Kalau bentuknya vertikal seperti ini, elastisitasnya ya di sepanjang titik-titik kurva permintaan yang vertikal ini kan sama dengan 0. Jadi sama sekali inelastis atau perfectly inelastis. Nah, kalau bentuk kurvanya seperti ini, mau harganya berapapun, ya, mau naik mau turun, maka kuantitas dari permintaan terhadap barang tersebut itu akan relatif tetap di sebesar Q bintang. Ya. Nah, ini untuk kurva yang bentuknya vertikal. Nah, teman-teman ya, dengan menggunakan elastisitas ya, ada tadi kan yang kita bahas adalah terkait dengan elastisitas harga ya, yaitu ada yang disebut sebagai arc price elasticity dan point price elasticity. Nah, ada juga yang disebut sebagai elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, kalau income elasticity ini rumusnya adalah perubahan permintaan dibagi dengan perubahan permintaan dibagi dengan nilai dari permintaan ya, kemudian ini dibagi dengan
perubahan pendapatan, kemudian dibagi dengan pendapatan. Pada dasarnya ya, kalau tadi elastisitas harga itu mengukur berapa penurunan dari permintaan ketika harganya naik 1% ya, itu kalau elastisitas permintaan atau elastisitas harga. Nah, kalau di sini adalah elastisitas pendapatan, maka elastisitas pendapatan ini adalah dia itu mengukur berapa perubahan dari permintaan saat pendapatan itu naik 1%. Jadi ketika pendapatannya naik 1%, itu permintaannya itu turun menjadi berapa, atau permintaannya itu berubah menjadi berapa. Nah, itu adalah nilai dari elastisitas. Pada dasar itu mengukur itu. Jadi kalau misalnya nilai elastisitas income-nya adalah negatif 2, artinya ketika pendapatannya naik 1%, maka permintaan terhadap barang tersebut itu turun 2%. Nah, itu elastisitas pendapatan. Nah, dengan elastisitas pendapatan, nanti kita bisa mensifati apakah sebuah barang itu adalah barang normal atau barang inferior. Nah, sebuah barang dikatakan normal itu kalau elastisitas pendapatannya itu nilainya adalah positif. Jadi saat pendapatannya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut itu bukan turun, tapi malah naik. Jadi ketika pendapatanmu naik dan permintaan terhadap barang tersebut adalah naik, maka barang tersebut kita sebut sebagai barang normal. Nah, di sini adalah contohnya adalah permintaan alpukat. Ketika pendapatannya naik, maka orang tersebut juga akan lebih banyak mengkonsumsi alpukat. Nah, itu ditunjukkan oleh nanti elastisitas income ya terhadap alpukat itu nilainya adalah positif. Nah, untuk inferior good itu kita bisa deteksi ketika nilai dari income elastisitasnya itu atau elastisitas pendapatannya itu nilainya negatif. Kalau nilainya negatif, maka barang tersebut kita sebutnya sebagai barang inferior. Nah, jadi untuk untuk elastisitas pendapatan ini nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif artinya barangnya adalah normal, kalau negatif artinya barangnya inferior. Contohnya apa? Contohnya adalah sup instan. Nah, kalau lagi bokek, lagi nggak punya uang ya, atau uang terbatas, maka orang cenderung mengkonsumsi sup instan atau di kita mie instan ya. Nah, tetapi ketika pendapatannya semakin naik, permintaannya terhadap sup instan tersebut atau misalnya mie instan tersebut bukannya naik malah turun, karena orang ini semakin naik pendapatannya malah justru dia mengkonsumsi barang yang lain. Sehingga barang yang tadi yang misalnya contohnya adalah instant soup atau mie instan kita sebutnya sebagai inferior good. Kenapa disebut seperti itu? Karena income elastisitasnya itu adalah negatif. Nah, kemudian untuk elastisitas yang lainnya ada juga yang disebut sebagai cross price elasticity ya. Atau elastisitas cross price atau persilangan harga. Nah, di sini kalau kita lihat formulanya silang harga ya atau cross price elasticity. Memang kalau secara terjemahan ini agak kurang intuitif ya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai cross price elasticity. Nah, kalau teman-teman ingin tahu intuisinya, kalian lihat aja ininya, rumusnya, yaitu perubahan permintaan dibagi dengan permintaan, kemudian dibagi lagi dengan perubahan harga dibagi dengan harga. Nah, ini harganya itu ini adalah harga barang lain ya. Misalnya ini adalah contohnya misalnya permintaan barang A, ya. Ini perubahan permintaan barang A dibagi dengan permintaan barang A, dan ini adalah perubahan harga barang B dibagi dengan harga barang B. Ini perubahannya, ini harga dari barang B. Nah, pada dasarnya nanti cross price elasticity ini dia mengukur berapa perubahan persentase dari permintaan suatu barang ya saat harga dari barang yang lain ya, yang terkait ya, misalnya barang bisa barang substitusinya, bisa barang komplemennya ya.
saat barang lain itu berubah. Jadi ketika harga barang B itu berubah, misalnya naik 1%, kalau di sini cross price elasticity berarti ketika harga barang B naik 1%, maka permintaan terhadap kuantitas dari barang A itu turunnya atau naiknya berapa persen. Jadi itu maksudnya cross price elasticity ya. Dia menghitung berapa perubahan persentase dari permintaan barang A misalnya ketika harga dari barang B itu naik 1%. Nah, dari cross price elasticity kita bisa mendeteksi apakah kedua buah barang itu komplement atau substitute. Nah, dua buah barang dikatakan komplement kalau mereka memiliki nilai cross price elasticity yang negatif. Nah, jadi kan kalau Anda hitung ini nanti bisa angkanya bisa negatif, bisa positif. Kalau dia negatif, maka bisa disimpulkan bahwasanya kedua barang tersebut itu adalah komplement ya, atau saling melengkapi. Misalnya adalah es krim dan kopi misalnya ya. Nah, didapatlah cross price elastisitasnya misalnya negatif 2 misalnya. Nah, berarti kalau negatif 2 ini artinya ketika harga kopi naik 1% ya, maka konsumsi dari es krim ya atau permintaan terhadap es krim itu turun 2%. Nah, kalau dia nilainya negatif maka kita sebut komplement, sedangkan kalau dia nilainya positif maka kita sebut substitute ya. Ketika misalnya ini tomato dan avocado ya. Ketika harga avocado naik 1%, maka permintaan terhadap tomato itu naik, misalnya cross price elastisitasnya adalah positif 2 ya. Berarti ketika harga avocado naik 1%, maka permintaan terhadap tomatos ya atau tomat itu akan naik sebesar 2 ya, 2%. Nah, kalau dia positif maka kedua barang tersebut kita sebut sebagai substitute. Kenapa substitute? Ya, karena permintaannya itu naik ketika harga dari barang lainnya itu naik. Kenapa? Misalnya ini avocado ya. Ketika avocado naik, harganya naik, orang-orang beralih ke tomato. Ya. Sehingga permintaan tomat itu naik. Itu kenapa avocado dan tomato di sini dengan cross price elasticity yang positif, kita simpulkan kedua barang tersebut adalah substitute. Terkait dengan elastisitas permintaan ya, jadi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, itu bentuk dari kurva permintaan itu tergantung dari berapa lama waktu yang kita amati ya. Jadi nanti bentuk kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang tentu berbeda. Nah, jadi misalnya untuk kasus yang substitute goods ya, tentu untuk substitute goods ya, ini akan lebih mudah mensubstitusi dari barang satu dan barang yang lain itu jika analisisnya adalah long run. Jadi secara jangka panjang, misalnya tadi ya antara barang A dan barang B, jika barang A naik, tentu akan lebih mudah untuk berganti ke barang B ya. Jika analisisnya adalah long run, karena pada realitasnya itu tidak serta-merta ketika barang A naik lalu permintaan terhadap barang B itu naik. Kalau analisisnya itu jangka pendek. Jadi pada intinya kalau dia substitute goods ya secara jangka panjang, bisa jadi dia elastisitas cross price-nya ya itu akan lebih tinggi ya kalau kita lihat jangka panjang. Nah, di sini misalnya adalah ini ada hasil survei ya dari SP 1998. Ini dia menemukan bahwasanya elastisitas itu untuk gasolin ya, untuk permintaan gasolin atau permintaan bahan bakar itu ini elastisitas untuk jangka pendeknya itu adalah 0,26 negatif ya, dan jangka panjangnya itu adalah 0,58 negatif, sehingga dia untuk elastisitas permintaan bahan bakar itu secara jangka panjang itu lebih tinggi elastisitasnya. Nah, kemudian
bahwasanya kita dengan menggunakan analisis elastisitas, kita itu bisa mengetahui hubungan ya antara dua variabel ya. Jadi antara dua variabel misalnya adalah harga dan permintaan, itu kita bisa tahu hubungannya dengan menggunakan elastisitas ya. Kemudian misalnya adalah ini manajer itu mungkin ya tertarik misalnya kalau yang kita bahaskan sebelumnya itu adalah elastisitas permintaan. Nah, manajer juga mungkin tertarik terhadap elastisitas terkait dengan penawaran ya, atau price elasticity of supply, di mana nantinya ini kalau nanti ketemu elastisitas supply-nya itu kita bisa mengetahui berapa kenaikan penawaran ya saat harga itu naik 1%. Nah, atau juga misalnya manajer juga bisa menganalisis elastisitas dari biaya ya terhadap output ya. Jadi nantinya kita akan tahu sih jadi nantinya kita akan tahu berapa sih kenaikan biaya saat output itu naik 1% misalnya. Nah, kemudian dengan mengetahui elastisitas tersebut ya, kita juga bisa menggunakan itu untuk bernegosiasi dengan pekerja ya. Misalnya adalah kita mengetahui nih berapa kenaikan output saat pekerja itu jumlahnya naik 1% ya. Kalau kenaikan outputnya itu tidak terlalu elastis ya terhadap kenaikan tenaga kerja, kita bisa bernegosiasi dengan tenaga kerja ya, bisa menggunakan itu untuk bargaining terkait dengan gaji pekerja ya. Tentu kalau dia elastis ya, kalau kenaikan 1% jumlah pekerja itu menyebabkan kenaikan output lebih dari 1%, di sini berarti pekerja ini cukup produktif ya. Dibandingkan kalau misalnya hasilnya adalah inelastis. Nah, kalau inelastis ini kita bisa gunakan untuk bernegosiasi dengan labor ya, atau dengan asosiasi tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan bisa menyepakati gaji yang seharusnya ya. Nah, kemudian ya terkait dengan estimasi dari elastisitas permintaan, ini manajer ya dapat menggunakan harga, kemudian income, dan kemudian cross price elasticity ya. Ini maksudnya adalah menggunakan elastisitas harga, elastisitas income, dan cross price elasticity untuk membantu manajer mengatur harga yang atau menentukan harga yang optimum. Nah, namun di sini manajer ya mungkin membutuhkan untuk mengestimasi bentuk kurva demand secara detail ya, sehingga nantinya bisa mengestimasi nilai elastisitas yang tadi kita singgung ya, yaitu point elasticity. Nah, untuk dapat mengestimasi bentuk kurva demand secara detail ya, jadi bentuknya bagaimana kurva demandnya itu supaya kita bisa menghitung point elasticity ya, si manajer itu perlu membutuhkan alat yang namanya adalah analisis regresi supaya kita bisa mengestimasi bentuknya bagaimana. Nah, kemudian sedangkan untuk arc elasticity ini sebenarnya cukup mudah menghitungnya. Kita hanya perlu informasi price change dan quantity change ya, atau demand change ya. Jadi berapa perubahan harga, berapa perubahan permintaannya, kita bisa menghitung menghitung arc elasticity. Tetapi untuk menghitung point elasticity kita harus mengestimasi bentuk dari fungsi permintaannya yang membentuk kurva demand. Nah, sehingga dari sini kita akan masuk ke metode analisis yang selanjutnya, yaitu analisis regresi. Nah, untuk metode analisis regresi, misalnya di sini kita menggunakan contoh untuk
demand function ya, atau fungsi permintaan. Nah, di sini bentuk demand function kita tuliskan secara matematis. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi Q ini adalah dependent variable ya. Q-nya adalah permintaan ya, atau kuantitas permintaan. Kemudian A ini adalah konstanta. Kemudian B ini adalah koefisien ya. Kemudian P ini adalah variabel harga ya, yang dia di sini sebagai variabel independen. Kemudian E di sini adalah sebagai random error. Atau kalau Anda belajar di econometric, ini disebutnya sebagai error term. Ya. Jadi berdasarkan bentuk dari model matematis ini bisa kita lihat bahwasanya modelnya adalah linear ya. Nanti kalau kita plot menjadi sebuah garis, ini dia akan membentuk garis yang lurus ya, garis kurva permintaan yang straight line. Nah, jadi nanti kan kita perlu data kuantiti permintaan. Kita juga perlu data harga-harga ya. Jadi ketika harganya sekian, permintaannya berapa, ketika harganya sekian, permintaannya berapa. Nanti kan itu banyak datanya ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Nah, manajer bisa menggunakan metode survei kepada para konsumennya. Kira-kira konsumennya nanti ditanya ya, kira-kira berapa barang yang mereka akan beli ya ketika harganya berubah, misalnya dari harga sekian ke sekian, kemudian di harga sekian mereka akan membeli berapa, dan data itu dikumpulkan. Lalu dengan data tersebut nanti si manajer bisa mengestimasi parameter alfa dan beta di sini ya, parameter konstanta dan koefisien di sini untuk dapat menggambar kurva demand. Nah, di sini karena ininya adalah fungsi permintaan, yang kita ekspektasikan dari nilai dari B-nya ini adalah nilainya adalah negatif. Nah, tetapi kadangkala ada juga kasus-kasus di mana yang kita estimasi adalah inverse demand function, bukan demand function yang biasa. Nah, inverse demand function dependennya bukan lagi kuantiti permintaan, tetapi dependent variabelnya adalah harga. Ya, jadi P di sini sebagai dependent variable, lalu dia punya konstanta, konstantanya adalah G, dan koefisiennya adalah H. Nah, Q atau kuantitas permintaan di sini berperan sebagai independent variable. Nah, kapan kita mengestimasi dengan bentuk inverse demand function? Ini adalah terbatas pada barang-barang yang dia justru harganya naik turunnya itu dipengaruhi oleh kuantiti yang ditawarkan ya. Jadi berdasarkan kuantiti yang diminta oleh konsumen. Nah, contohnya adalah seperti apa Pak, yang independent variabelnya adalah permintaan. Contohnya adalah untuk barang-barang yang dijual melalui lelang. Nah, untuk barang-barang yang dijual melalui lelang itu bukannya permintaan yang menjadi dependent variable, tetapi harga yang menjadi dependent variable. Karena kita tahu sendiri kalau suatu barang itu dilelang, jika permintaan terhadap barang itu tinggi ya, bisa direfleksikan oleh intensitas tawar-menawar yang tinggi di pelelangan, atau pelelangan itu dihadiri oleh banyak audiens yang memang mengincar barang tersebut, maka semakin banyak orang yang mengincar barang tersebut, maka harganya akan semakin tinggi. Sehingga kalau Anda ingin mengestimasi kurva permintaan untuk barang-barang yang biasa dijual melalui lelang, maka lakukanlah estimasi dengan inverse demand function. Nah, terkait dengan analisis regresi ya, yang bentuknya adalah inverse demand function, misalnya ini adalah kasusnya adalah Portland fish ya, di mana di Portland fish ini adalah produknya yang dijual adalah ikan, dan sistem penjualannya ini melalui lelang. Sehingga kalau kita ingin mengetahui kurva permintaan untuk Portland fish, maka kita menggunakan inverse demand function. Nah, di sini yang hendak kita estimasi adalah berapa nilai dari koefisien B-nya,
kemudian berapa nilai dari berapa nilai konstanta dari G-nya dan berapa nilai dari koefisien H ya. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematis ya, bentuk estimasi kita nantinya adalah kita bisa tuliskan, kita akan memprediksi berapa nilai P ya. P di sini adalah P aktual, sedangkan di sini adalah P hasil prediksi yang kita tulis P hat ya, P hat, kemudian G hat ini di sini adalah G hasil prediksi kita, dan H hat ini di sini adalah H atau koefisien hasil prediksi kita. Kita hendak memprediksi ya berapa nilai P, G dan H ya. Nah, di sini untuk G dan H ini ya yang nggak ada hat-nya ini adalah true coefficient. Artinya adalah nilai yang ada di populasi. Sedangkan G, H, hat ini adalah nilai hasil prediksi kita berdasarkan data sampel. Nah, nanti hasil prediksi kita ini betul ya kalau asumsi kita terhadap error itu adalah dia konstan atau sama dengan 0 ya. Nah, teman-teman bisa mengestimasi ini kan kalau kita lihat kan di sini kita menggunakan satu independen variabel ya, sehingga yang kita estimasi adalah bentuknya adalah regresi linear sederhana. Karena satu independen variabel, teman-teman bisa secara mudah menggunakan Microsoft Excel untuk menggunakan timeline dengan scatter plot. Nanti dengan scatter plot yang ada di Microsoft Excel, teman-teman bisa menebak ya, mengestimasi berapa nilai konstanta dan koefisien H-nya. Nah, di sini misalnya adalah didapatkan konstantanya adalah 1,96 dan koefisien regresinya adalah 0,15. Nah, sehingga kalau kita tuliskan lagi ya modelnya, maka sekarang hasil estimasi untuk kurva demand kita menggunakan model regresi di sini yaitu simple linear regression menggunakan scatter plot, kita ketemu bentuk permintaan dari Portland Fish itu adalah P sama dengan 1,96 negatif 0,15. Nah, negatif 0,15 ini kita bisa interpretasikan bahwasanya ketika kuantiti naik 1 unit ya, kuantitas permintaan naik 1 unit, maka harga ya ini akan turun sebesar 0,15 unit miliknya harga ya, nanti tergantung harganya apa dalam satuan apa. Misalnya kalau dolar berarti harga akan turun 0,15 dolar ya. Saat kuantiti naik 1 unit maka harga akan turun ya sebesar 0,15 dolar. Nah, sini ininya adalah bentuknya adalah inverse demand curve, di mana P di sini sebagai sebagai dependent variable. Nah, dengan hasil regresi untuk inverse demand curve untuk Portland Fish ini, kita juga bisa simpulkan nih untuk mengestimasi berapa perubahan harga yang dibutuhkan ya untuk mendorong pembeli membeli 1 unit lebih banyak ya, misalnya per unitnya adalah 1000 pound ya. Jadi berapa harga supaya orang-orang itu permintaannya tuh naik sebesar 1000 pound. Nah, maka dari bentuk inverse demand curve ini bisa kita ketahui untuk supaya orang-orang menambah permintaannya sebesar 1000 pound ini, kita harus menurunkan harga sebesar negatif 15 sen. Nah, lalu bagaimana terkait dengan analisis regresi yang bentuknya multivariat? Nah, teman-teman pada dasarnya kalau ini kan kita tadi bentuknya inverse demand function ya, di mana P-nya itu sebagai dependent variable. Nah, sebetulnya ya harga itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan. Ada juga yang mempengaruhi harga selain permintaan. Misalnya di sini kita memasukkan variabel lain selain permintaan, yaitu adalah income atau Y. Nah, income ini nanti dia punya koefisien, kita simpulkan sebagai I. Nah, di sini kita menggunakan 2 independent variabel, yaitu permintaan Q dan income Y, sedangkan dependent variabelnya adalah P. Nah, di sini teman-teman ya kita punya
tiga parameter yang harus kita estimasi, yaitu G, H, dan I. Sehingga kalau kita tulis persamaan estimated untuk ini regresinya ya, yaitu yang kita estimasi adalah P hat, G hat, dan H hat ya, kemudian I hat ya. Jadi di sini kalau parameternya ada tiga ya yang kita hendak estimasi, yang kita hendak prediksi ya. Nah, dengan mengestimasi G, H, dan I, kita bisa memprediksi berapa nilai P. Nah, teman-teman, jadi pada dasarnya kalau kalian ingin, kalau tadi kan contohnya untuk estimasi kurva demand itu kita hanya menggunakan satu dependent variable ya. Kalau yang demand function itu, satu independent variable. Kalau demand function kita menggunakan P, sedangkan kalau inverse demand function kita menggunakan Q, sebaliknya. Nah, teman-teman nanti jika kalian mengestimasi demand function maupun inverse demand function, maka sebisa mungkin menggunakan independent variable yang lengkap ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya permintaan itu ya tidak hanya dipengaruhi harga ya, ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Misalnya kayak income, kemudian harga dari barang lain ya, kemudian misalnya musiman ya, dan lain sebagainya. Itu kalian harus bisa menjadikan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dependent variable itu sebagai independent variable ya, sebanyak mungkin ya. Jadi kalau di sini misalnya contohnya adalah dua independent variable, tapi kalau pengen modelnya bagus, sebisa mungkin banyak ya, sebanyak mungkin bisa memasukkan independent variable yang mempengaruhi dependent variable. Nah, untuk menilai ya apakah regresi kita itu seberapa bagus ya regresi kita ya, seberapa fit regresi kita itu, kita bisa menggunakan R-square ya, atau yang disimbolkan sebagai R kuadrat di sini. Nah, statistik R-square ya, ini mengukur seberapa fit garis kita ya, garis regresi kita terhadap data-data ya, titik-titik data aktual. Jadi kalau misalnya kita gambarkan menjadi sebuah kurva, nah R-square itu adalah, oke sebentar ya. Nah, pada dasarnya kan ini adalah titik-titik data aktual ya. Jadi ketika harganya 1,90 berapa permintaannya, ketika harganya 1,35 berapa permintaannya. Ini adalah titik-titik data aktualnya. Nah, pada dasarnya kalau kita melakukan regresi, kita tuh hendak membuat garis yang secara optimal ngefit dengan titik-titik data ini. Nah, semakin semakin sedikit errornya, maka semakin fit garis regresi yang kita buat terhadap titik-titik data aktual. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah garis regresinya ya. Nah, di sini masih ada errornya, yaitu di sini error S1, aktualnya di sini, tetapi hasil prediksi kita nilainya adalah segini. Jadi aktualnya ketika harganya 1,90 itu adalah kuantitasnya adalah di sini ya. Sedangkan hasil prediksi kita ya, kuantitas segini itu ketika harganya di titik ini, sehingga ada error, ada jarak. Nah, ini adalah error. Jadi semakin errornya rendah, maka semakin fit garis regresi yang kita buat. Nah, tingkat seberapa fit garis regresi terhadap titik-titik data aktual diukur dengan R-square. Nah, semakin tinggi R-square-nya, maka semakin fit juga garis regresi kita terhadap titik-titik data aktual. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini contohnya untuk R-square yang 0,98 atau 98%. Ini adalah R-square untuk nilainya yang 54%. Nah, semakin tinggi R-square-nya, maka semakin bagus garis regresi kita dalam memfitting data-data aktual ya. Kan kita bisa lihat bedanya ya. Ini fit banget ya, errornya sedikit, sedangkan ini errornya relatively secara total lebih tinggi ya daripada yang ini. Sehingga R-square-nya juga lebih rendah. Jadi dengan R-square kita bisa mengukur seberapa fit ya data kita, garis regresi kita terhadap
dalam memprediksi data aktual. Nah, kalau ada R-square yang nilainya 0,98, maka ini kita interpretasikan bahwasanya 98% variasi dari variabel dependen ini mampu dijelaskan oleh variasi dari independen variabel yang kita masukkan di dalam model. Ini artinya 98 ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang 54 itu artinya adalah 54% dari variasi variabel dependen itu mampu dijelaskan oleh variasi independen variabel yang kita masukkan di dalam model. Nah, lalu sisanya berapa ini? 46%-nya dijelaskan oleh independen variabel yang di mana? 46%-nya itu dijelaskan oleh variasi dari independen variabel yang belum kita masukkan ke dalam model. Nah, kemudian di sini kita akan bahas terkait dengan properti dan signifikansi dari koefisien. Jadi secara konsep begini ya teman-teman. Jadi kalau kita mengestimasi model regresi ya, pada dasarnya kita itu mengestimasi nilai dari populasi menggunakan data sampel. Jadi kalau kita nanti berhasil mendapatkan, misalnya contohnya di sini adalah P 1,96 kurangi 0,15 Q. Ini parameter koefisien dan beta ini ini parameter konstanta dan koefisien ini pada dasarnya adalah hasil kita mengestimasi dari data sampel. Sedangkan pada intinya kita ingin menebak data populasi ya. Jadi menggunakan data sampel. Ini hasil sampel, sedangkan yang kita ingin prediksi adalah nilai dari populasi. Nah, oleh karena itu kita harus menentukan apakah hasil estimasi kita ini 1,96 dan negatif 0,15 ini sudah sama belum dengan nilai G dan H di populasi. Oke, di sampel 1,96 konstantannya, apakah di populasi juga 1,96? Kemudian di sampel kita dapat koefisien untuk variabel Q-nya itu 0,15 negatif ya. Apakah betul di populasi nilainya juga 0,15? Nah, untuk menentukan apakah hasil estimasi kita bermodalkan data sampel itu sudah sesuai belum dengan di populasi, itu kita gunakan uji signifikansi ya. Jadi nanti dengan uji statistik kita bisa tahu apakah hasil estimasi kita itu sudah sama atau belum dengan di populasi. Nah, ini teman-teman bisa gunakan uji T ataupun uji confidence interval juga bisa ya untuk menentukan apakah koefisien kita itu sudah sama belum dengan yang di populasi. Jadi pada dasarnya itu ya, pada dasarnya uji T atau uji statistik itu untuk menentukan apakah hasil regresi kita itu sesuai tidak dengan yang ada di populasi. Misalnya begini, kalau ini kan Q ini adalah permintaan ya, permintaan Q hat di sini ya, artinya ini hasil prediksi kita. Yaitu kita mengestimasi permintaannya adalah mendapatkan nilai konstanta 53,857 dan koefisien untuk harganya itu 1,438. Nah, kalau nanti diuji T ternyata konstantanya ini secara statistik dia signifikan ya, misalnya menggunakan alfa 5%, maka artinya ya 53,857 ini konstanta yang kita dapatkan ini dia sudah mirip dengan konstanta yang ada di populasi. Misalnya yang ada di populasi adalah A-nya misalnya 53,820. Nah, 53,857 kan itu sudah mendekati ya yang ada di populasi, sehingga kalau dia signifikan kita bisa yakin bahwasanya hasil estimasi konstanta kita dengan konstanta yang ada di populasi itu mirip ya, atau sesuai.
Beda kalau misalnya hasil uji statistiknya menggunakan uji T, nanti konstantanya tidak signifikan. Maka artinya hasil estimasi kita itu berbeda dengan konstanta yang ada di populasi. Begitu juga untuk yang koefisien 1,438. Sehingga teman-teman nanti pas mengestimasi kurva demand ini menggunakan model regresi, kalian juga harus lihat ya. Tidak hanya melihat berapa nilai, tapi lihat juga berapa tingkat signifikansinya ya menggunakan uji T. Kalau dia signifikan berarti kita mempercayai nilainya, tetapi kalau dia hasilnya tidak signifikan maka kita anggap nilainya ini tidak berbeda dari 0 atau bisa kita katakan sama dengan 0 ya. Jadi misalnya kalau dia tidak berbeda signifikan ya dengan 0, maka kita katakan harga ini tidak mempengaruhi permintaan ya kalau hasil uji T-nya tidak signifikan. Jadi berapapun nilainya, meskipun 1,438, kita anggap dia nilainya tidak berbeda dari 0 ya. Atau bisa kita katakan sama dengan 0. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itu pentingnya untuk uji hipotesis ya menggunakan uji T statistik misalnya. Nah tentu ada juga uji yang lain yang bisa uji Z ya, kemudian menggunakan confidence interval juga bisa. Tapi pada intinya upaya-upaya itu adalah untuk memutuskan apakah hasil estimasi dari konstanta dan koefisien hasil regresi kita itu yang bermodalkan data sampel itu sudah mirip atau sudah mendekati dengan nilai yang ada di populasi atau belum. Pada intinya kayak gitu. Kalau signifikan uji statistisnya maka kita katakan dia sudah sesuai dengan yang ada di populasi ya atau mendekati. Tapi kalau dia tidak signifikan maka kita anggap hasil estimasi kita itu tidak berbeda dari 0 ya, atau tidak berbeda signifikan dari 0, atau kita anggap sama dengan 0. Jadi berapapun nilainya ya kita anggapnya 0 aja. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan spesifikasi model regresi. Nah, di sini yang penting adalah teman-teman ini dalam analisis regresi itu ya, analisis regresi itu valid ya jika ya persamaannya itu terspesifikasi secara betul ya, sehingga jadi teman-teman itu harus benar-benar betul dalam menspesifikasi model. Jadi maksudnya di sini adalah dependennya itu apa, kemudian variabel independen yang mau dimasukkan itu apa saja ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Harusnya yang di independen menjadi dependen tapi malah terbalik. Jadi spesifikasinya tuh harus benar. Nah, kriteria untuk melakukan spesifikasi persamaan regresi itu apa saja ya? Yang pertama adalah it should include all the observable variable that are likely to have a meaningful effect on the dependent variable. Nah ini yang tadi saya katakan, yang pertama adalah teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin memasukkan seluruh independent variable yang teman-teman bisa observasi, atau artinya yang teman-teman bisa dapatkan datanya ya, di mana independent variable tersebut adalah mempengaruhi dependent variable. Sehingga kita harus bisa mencari atau memasukkan independent variable itu sebanyak mungkinnya. Semua independent variable yang mempengaruhi dependent kita harus semaksimal mungkin mampu memasukkannya ke dalam persamaan regresi. Nah, kemudian jadi harapannya adalah kita bisa sedekat mungkin untuk membentuk fungsi yang sesuai dengan fungsi aslinya ya. Nah, kemudian ada underlying assumption ya, di mana error term itu dia harus konstan ya. Jadi errornya itu harus konstan. Kemudian kita juga menggunakan pemahaman kita terkait dengan causal relationship ya. Jadi mana yang mempengaruhi mana ya, ini bisa diturunkan dari teori ekonomi. Kalau berdasarkan teori permintaan kita tahu kalau untuk barang-barang yang umum ya,
pada dasarnya adalah harga mempengaruhi permintaan. Jadi jangan terbalik ya, kecuali untuk barang-barang khusus di mana barang tersebut dijual melalui pelelangan. Maka kita harus mengestimasinya dalam bentuk yang terbalik, yaitu inverse demand function yang sebelumnya kita diskusikan. Nah, kemudian teman-teman juga harus memahami apa bedanya korelasi dan causation ya, atau kausalitas ya. Korelasi itu dan kausalitas itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam melakukan pemodelan regresi yang kita hendak lakukan itu adalah menghasilkan hubungan kausalitas ya. Jadi bahwasanya dependent variable itu nilainya itu dipengaruhi oleh independent variable. Itu ada hubungan sebab akibat ya, antara independent variable dan dependent variable. Nah, beda kalau sama korelasi. Jadi dua variabel itu bisa berkorelasi, tapi belum tentu kedua variabel itu memiliki hubungan sebab akibat. Jadi kita itu tidak boleh mengartikan korelasi langsung ke kausalitas ya, atau sebab akibat. Nah, karena ini bisa misleading ya. Jadi belum tentu misalnya ada variabel A korelasinya itu tinggi dengan variabel B. Belum tentu kedua variabel itu memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya konsumsi Indonesia ya ini berkorelasi tinggi dengan GDP Zimbabwe misalnya. Ini kalau kita plot nilai, kalau kita cari nilai korelasinya mungkin dia bisa berkorelasi positif, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya GDP Zimbabwe itu mempengaruhi konsumsi Indonesia. Jadi tidak serta-merta korelasi itu bisa diartikan sebab akibat ya. Nah, kalau mau mengartikannya menjadi sebab akibat ini maka perlu telaah teoritis yang lebih teliti lagi ya. Apakah kedua variabel itu memiliki hubungan sebab akibat atau tidak? Ya, minimal bisa menggunakan logika ataupun teori ekonomi. Nah, kemudian terkait dengan omitted variable. Nah, maka supaya kita tidak terjebak ke dalam bias ya, atau yang di ekonometrik disebut sebagai omitted variable bias, maka kita tadi ya sebisa mungkin menangkap independent variable yang mempengaruhi dependent variable. Kita harus sebisa mungkin memperbanyak ya independent variable yang dia bisa mempengaruhi dependent variable. Lalu terkait dengan spesifikasi bisa jadi hubungan variabel ya, misalnya antara antara independent variable dan dependent variabelnya ya, saya sebut X dan Y-nya ya. Antara X dan Y itu bisa jadi dia tidak linear. Tapi beberapa kasus itu bisa jadi hubungannya itu adalah kuadratik. Nah, misalnya kita lihat data seperti ini. Data ini adalah komersial per week ya, biaya untuk advertising. Yang ini adalah demand ya, atau permintaan barang per week, per minggu. Nah, ini adalah titik-titik data aktualnya. Kalau kita regress menggunakan persamaan linear, maka linear ini kurang tepat dalam menggambarkan hubungan antara advertising dan permintaan ya. Berapa besarnya dana periklanan dan permintaan. Ini kurang bagus karena sebetulnya data seperti ini bisa lebih bagus di modelkan oleh bentuk yang kuadratik. Nah, kita bisa nih menggambar regresi yang bentuknya kuadratik seperti ini. Nah, kalau mau kuadratik seperti itu, maka kita gunakan seperti ini. Misalnya Q ini adalah permintaan dan A ini adalah advertising. Maka kita tidak menulisnya sebagai Q sama dengan A plus BA ya, tetapi kita tuliskan sebagai Q sama dengan A, ini A adalah konstanta, kemudian B ini adalah koefisien advertising, sedangkan C ini koefisien untuk advertising yang kita kuadratkan. Nah, nanti kalau hasil A kuadratnya ini ya, variabel A kuadratnya kita lihat dari koefisien C-nya ini signifikan, maka pada dasarnya antara advertising dan permintaan itu dia hubungannya adalah kuadratik.
Nah, ini adalah cara kalau kalian ingin melakukan regresi ketika hubungan kedua variabelnya adalah nonlinear. Secara spesifik di sini kasusnya adalah kuadratik ya, menggunakan nilai advertising yang dikuadratkan sebagai independent variabel. Nanti apakah hubungannya kuadratik ataukah linear bisa kita lihat dari C-nya. Kalau C-nya dia signifikan, maka antara advertising dan permintaan ini adalah hubungannya adalah kuadratik. Hubungannya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita akan ulas juga terkait dengan forecasting atau peramalan. Nah, forecasting di sini salah satu metodenya disebut sebagai teori based econometric forecasting. Jadi kita melakukan peramalan menggunakan atau berbasis teori. Nah, misalnya di sini kita mengestimasi revenue dari perusahaan Heinz ya. With time trend and dummy seasonal variable. Jadi independennya adalah time trend dan dummy musim ya, dummy musim. Nah, namun revenue ini kan sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh time trend ya, oleh tren waktu dan musim ya. Tapi dia juga kan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel waktu ya. Yaitu kalau kita telaah ya dari misalnya dari permintaan ya, maka revenue ini ditentukan juga ya oleh permintaan konsumen ya. Nah, permintaan konsumen ini ya ditentukan ya, permintaan konsumen kan bisa kita gambar menggunakan kurva permintaan konsumen ya. Nah, kurva permintaan konsumen ini ya juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain nih, seperti income, populasi, biaya advertising, ya, dan macam sebagainya. Sehingga forecasting yang baik itu tidak hanya menggunakan independen berupa time trend dan dummy seasonal ya, tetapi seharusnya juga memasukkan independen variabel lain yang secara teoritis dan logik itu mempengaruhi variabel yang hendak kita forecast ya, sehingga kalau kita mengkombinasikan antara variabel waktu dan variabel independen dari teori, maka forecastingnya kita sebutnya sebagai teori based econometric forecasting method. Nah, di sini kita menggunakan baik ekstrapolasi ya dan estimation of causal or explanatory economic relationship. Jadi kita menggunakan unsur waktu sebagai independen variabel dan juga menggunakan unsur kausal dari explanatory variabel, yaitu independen variabel yang kita turunkan dari teori ekonomi atau logika kita. Nah, teman-teman ini menarik ya bahas forecasting. Jadi kalau di forecasting itu kita bisa menggunakan ARIMA itu kita menggunakan time trend ya, atau bisa juga melakukan indeks waktu. Jadi misalnya kita punya dua variabel nih, antara permintaan, variabel satu permintaan, kemudian variabel kedua adalah indeks waktu. Jadi variabel waktunya itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Karena data kita data time series misalnya. Si time trend ini ya, si 1, 2, 3 ini bisa kita jadikan independen variabel. Nah, ini yang dimaksud sebagai time trend ya. Nah, kita independen variabelnya hanya berupa indeks waktu. Nah, beda kalau selain memasukkan independen variabel indeks waktu, kita memasukkan juga independen lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, maka kalau kalian kombinasikan kedua unsur tersebut, maka forecasting kalian akan menjadi semakin lebih baik ya dibandingkan hanya memasukkan time trend dan dummy seasonal variable sebagai independent variable. Oke teman-teman yang pernah belajar ekonometrik ya tentu memahami hal tersebut. Nah jadi ini kembali ke permasalahan di awal ya. Jadi bagaimana manajer ini menggunakan data yang tersedia untuk mengestimasi kurva permintaan yang dihadapi oleh Aitun, dan bagaimana manajer ini dapat menentukan ya berapa
kenaikan harga ya yang bisa menaikkan revenue ya. Jadi dia harus menentukan harganya itu harus naik berapa supaya tetap bisa menaikkan revenue. Meskipun bahwasanya ketika harga naik tersebut kuantitasnya itu menurun. Jadi bisa ya. Walaupun harga naik, kuantitasnya menurun, tetapi kenaikan harga itu bisa tetap menaikkan revenue. Karena kan kalau naik harga, walaupun pengalinya itu lebih kecil, tapi karena harganya naik, itu tetap bisa menaikkan revenue. Dengan syarat ya penurunan kuantitinya itu tidak terlalu signifikan. Kalau terlalu signifikan ya maka kenaikan harganya akan teroffset dengan penurunan kuantiti sehingga revenue-nya malah bukannya naik, malah bisa jadi turun. Nah, solusinya di sini untuk bisa mendapatkan data di sini misalnya author ya ini menanyakan Canadian College Student ya ada 20 pelajar Kanada ya ini kasusnya sampelnya di Kanada contohnya misalnya mengambil 20 student sebagai sampel ya di tahun 2008 kemudian ditanya berapa lagu yang mereka download di iTunes ketika harganya adalah 99 sen kemudian berapa how many they will have download at various other price dan berapa banyak lagu yang mau mereka download di variasi harga-harga yang lain. Jadi ditanya tuh ketika harganya sekian berapa kira-kira downloadmu nih. Jumlah yang kamu download berapa? Ketika harganya sekian berapa jumlah lagu yang kamu download. Nah, kemudian data tersebut diregres ya. Teman-teman bisa langsung menggunakan scatter plot di Excel ya. Jadi ada data Q dan ada data P. Q ini adalah permintaan dan P ini adalah harga. Didapatlah nilai sekian nih untuk contoh kasusnya yaitu 1008 dikurangi 413P. Nah, kemudian didapatlah nilai T statistik ya dan T statistiknya adalah negatif 12 ya. Dan karena negatif 12 ini lebih besar daripada kalau kita absolutkan kan 12 ini lebih besar daripada 2 ya karena tes statistik itu kalau sampelnya itu banyak paling besar itu adalah 2 ya sehingga 12 ini lebih besar daripada 2 ya sehingga ini bisa kita katakan dia signifikan. Teman-teman nanti karena ini negatif 12 nanti bisa melakukan pengujian UJT di sebelah kiri ya. Nah, teman-teman buat yang sudah belajar statistik mesti tahu nih cara UJT ya. Didapatkanlah tes statistik negatif 12 T tabelnya ya maksimal dia 2 ya, negatif 2 sehingga ini signifikan. Nah, kemudian jadi kita tahu hasil regresi kita parameter yang dihasilkan ini signifikan artinya nilainya itu mendekati populasi ya sehingga kita bisa percaya hasil dari estimasi kita ya akibat dari pengujian UJT yang telah dilakukan di sini. Kemudian R statistiknya didapatkan nilainya adalah 96 sehingga ini cukup baik karena 96% variasi dari permintaan ini bisa dijelaskan oleh harga ya. Nah, sisanya hanya 4% itu dijelaskan oleh variabel selain harga. Nah, kemudian ya dari hasil kurva demand yang barusan diestimasi menggunakan model regresi maka si manajer Apple di sini ini bisa juga menggunakan hasil dari estimasi kurva demand tersebut untuk menentukan berapa besarnya revenue. Nah, misalnya di sini P-nya ya untuk harganya ketika 99 sen maka didapatkanlah prediksi bahwasanya berdasarkan model ini ya dimasukkan aja nih ketika harganya 99 sen ya dimasukkan ke sini maka didapatkanlah nilai prediksi 615 lagu ya. Permintaannya adalah 615 lagu ya. Kemudian ya jadi kan ketahuan nih ya 99 sen kemudian permintaan lagunya hasil model dari sini adalah 615 ya ini didapatkan dari mana 615 teman-teman dikali aja ya 99 ini dimasukkan sebagai P lalu dijumlahkan maka Q-nya nanti ketemu 615
ya. Nah, sehingga revenue-nya adalah ya 99 sen, ya, rumus revenue P dikali Q ya, 99 sen dikali 615 didapatkanlah $609. Nah, ketika harganya dinaikkan ke $1,24 berdasarkan model regresi ini ya, dimasukkan aja lagi ya 1,24 menggantikan P, maka didapatkanlah nilai prediksi untuk permintaan lagunya adalah 512. Nah, sehingga kita tahu revenue-nya menjadi 635. Sehingga kesimpulannya ya, dari masalah yang awal kita bahas dan ini akhirnya adalah sedang kita jawab ini, maka kalau harga awalnya itu 99 sen kita naikkan menjadi $1,24, maka meskipun ya permintaannya itu turun dari yang tadinya 615 menjadi 512, tetapi penurunan permintaan ini tetap bisa menaikkan revenue kita. Karena revenue-nya tadinya ketika harganya 99 sen dan permintaannya adalah 615, revenue-nya adalah $609. Tetapi ketika kita naikkan menjadi $1,24 ya, permintaannya menjadi 512 dan revenue-nya kita adalah meningkat menjadi $635, sehingga terjadi peningkatan $26. Nah, sehingga dari hasil ini ya, manajer bisa yakin ya, meskipun harganya dia naikkan, tetapi revenue-nya itu tetap bisa ditingkatkan ya daripada yang sebelumnya. Karena apa? Karena kan yang ditakutkan oleh manajer ketika harganya dinaikkan dari 99 sen menjadi naik ke harga tertentu, nah takutnya malah revenue turun ya. Ya meskipun dia sadar bahwa ketika naikin harga kan pasti kuantitasnya tuh pasti kuantitas permintaannya kan pasti turun. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya walaupun permintaannya turun tetapi revenue-nya itu tetap naik. Nah, ini adalah contoh kasusnya ya. Dengan mengestimasi nilai nilai dari kurva demand-nya ya, kita bisa memprediksi ya revenue supaya kita sebagai manajer Apple tuh bisa semakin yakin untuk menaikkan harga. Karena tidak takut ya revenue-nya akan turun walaupun harganya naik. Nah, ini contohnya teman-teman, ini adalah hasil kurvanya. Kalau digambarkan seperti ini kurvanya ya, kurva iTunes yang barusan kita bahas ya. Harganya tadi $0,99 ya. Dan saat harganya $0,99, ini permintaannya adalah 615. Nah, kemudian berdasarkan garis regresi ini kita bisa mengestimasi berapa permintaan saat harganya 1,24. Saat permintaannya saat harganya $1,24, kita bisa memprediksi permintaannya akan menjadi 512. Sehingga dari naiknya harga ini revenue-nya itu yang tadinya 609 itu akan naik menjadi 635. Oke teman-teman ya, itu sekian ya untuk bab 3 kali ini, yaitu terkait dengan empirical method for demand analysis ya. Jadi pada intinya kita sudah membahas elastisitas, kemudian di elastisitas itu ada elastisitas harga, ada elastisitas income ya, kemudian ada elastisitas cross price juga, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan elastisitas ini untuk menghitung elastisitas penawaran juga ya. Nanti di dalamnya teman-teman bisa menghitung arc elasticity maupun point elasticity. Nah, bedanya untuk arc elasticity teman-teman hanya perlu tahu ya 4 informasi ya, yang tadi adalah harga, perubahan harganya ya, dan juga perubahan quantity ya. Dari masing-masing perubahan harga kan kita juga tahu perubahan kuantitinya. Sehingga ada 4 informasi, lalu teman-teman bisa menghitung arc elasticity. Nah, nanti supaya teman-teman bisa memprediksi elastisitas dengan lebih baik, teman-teman bisa gunakan point elasticity. Nah, untuk bisa menghitung point elasticity, teman-teman harus tahu bentuk dari kurva demand-nya atau kurva permintaannya. Nah, kita bisa mengestimasi kurva permintaan menggunakan model regresi. Nah, tetapi walaupun model regresi menghasilkan konstanta dan koefisien ya,
kita harus uji dulu apakah konstanta dan koefisien kita itu signifikan secara statistik. Nah, kalau dia signifikan, maka kita bisa gunakan konstanta dan koefisien tersebut untuk menghasilkan prediksi yang valid. Nah, itu teman-teman ya, bab 3, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.